Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Novita Menentina Rindo, biasa disapa Novita, dengan NIM 2109010027, Prodi Kedokteran Hewan, Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan, Universitas Nusa Cendana. Pembahasan yang akan dibahas pada poin pertama yaitu implementasi kedudukan bahasa di Indonesia. Implementasi kedudukan bahasa-bahasa di Indonesia sama sekali tidak berurutan. Bahasa Indonesia yang pada kedudukannya berada paling pertama justru jarang diaktualisasikan. Jika Anda adalah generasi muda yang menjunjung tinggi bahasa negara dan nasional kita, solusi apa yang Anda tawarkan agar kedudukan bahasa-bahasa Indonesia benar diimplementasikan? Solusi yang saya tawarkan agar kedudukan bahasa di Indonesia benar diimplementasikan yaitu yang pertama, tidak menggunakan bahasa asing secara berlebihan. Saat seseorang menggunakan bahasa asing dengan terus-menerus, hal tersebut dapat membuat ia lupa dengan bahasa Indonesia. Seperti halnya, jika kita tinggal di luar negeri dan selalu menggunakan bahasa daerah tempat tinggal kita tersebut, lama-kelamaan kita bisa saja lupa dengan bahasa asal kita yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua, membiasakan diri melakukan apapun dengan menggunakan bahasa Indonesia. Membiasakan diri di sini seperti saat melakukan aktivitas dengan teman, keluarga, tetangga, bahkan orang tak dikenal sekalipun, kita harus membiasakan diri dengan menggunakan bahasa Indonesia. Selain dapat melestarikan bahasa Indonesia, hal itu juga agar lawan bicara kita dapat mengerti apa yang kita bicarakan. Apalagi saat ini, kita memasuki era digital di mana kita sering melihat maupun mendengar bahasa asing yang muncul, baik itu membaca maupun menontonnya. Untuk itu, sebagai warga negara yang baik, patutlah kita harus lebih profesional. Profesional di sini yaitu menempatkan diri sebagai warga negara Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, kapanpun dan dimanapun. Hal ini dapat menjunjung tinggi bahasa pemersatu kita dan sikap bangga dalam membudayakan bahasa Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan rasa kebanggaan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga terhadap bangsa Indonesia. Mengapa? Karena dengan adanya bahasa Indonesia, kita dapat menyatukan segala perbedaan, mulai dari ras, agama, serta suku yang ada di berbagai macam daerah di Indonesia. Segala perbedaan tidak dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat karena disatukan dengan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Poin pembahasan yang kedua yaitu penggunaan ragam bahasa. Ragam bahasa merujuk pada konteks, yaitu Anda berbicara bersama siapa, di mana, kapan, dalam situasi apa, dan apa tujuan pembicaraannya. Dengan demikian, ragam bahasa bersifat fleksibel. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada kekeliruan dalam mengaktualisasikan ragam bahasa. Apa yang Anda lakukan jika Anda berada bersama lawan bicara yang keliru menerapkan ragam bahasa saat berkomunikasi dengan Anda? Sebelum menerapkan ragam bahasa tersebut, terlebih dahulu kita harus mengenali lawan bicara kita. Karena pengetahuan dan daya tangkap setiap orang berbeda-beda. Kita tidak mungkin bicara pada anak kecil, layaknya pada orang dewasa, atau menggunakan istilah-istilah sulit yang kita pahami pada orang awam. Bisa-bisa hanya dianggap so pintar dan orang jadi malas berbicara dengan kita. Untuk itu, patutlah pembicara menyampaikan secara ringkas, padat, namun tetap jelas. Selain itu, dalam berbicara, tidak menggunakan nada bicara ataupun kata yang menyinggung atau merendahkan lawan bicara. Dan jika pernyataan Anda ternyata direspon dengan sok pintar, maka pembelaan yang tidak menyinggung perasaan lawan bicaramu ialah seperti menggunakan bahasa yang baik dan halus. Misalkan,
menyampaikan permintaan maaf terlebih dahulu sebelum melakukan pembelaan. Poin pembahasan yang ketiga yaitu kesalahan penulisan atau pengetikan dalam bahasa Indonesia. Kesalahan penulisan atau pengetikan dalam bahasa Indonesia tidak diterima sebagai bentuk kekeliruan, tetapi keterlaluan. Apa yang akan Anda jelaskan jika Anda diberikan sebuah teks bacaan yang sebagian kata-katanya tidak diketik atau ditulis secara benar? Kemudian apa yang Anda sarankan sebagai acuan kebenaran penulisan atau pengetikan setelahnya? Yang dijelaskan ketika diberikan sebuah teks bacaan yang sebagian kata-katanya tidak diketik atau ditulis secara benar ialah memperbaiki kata tersebut sesuai ketepatan dan kebenaran kata dalam bahasa Indonesia, di mana ketepatan merupakan kata yang tepat yang dikenali berdasarkan distribusi atau kolokasinya dengan kata di kiri dan kanannya. Sedangkan kebenaran merupakan kata yang benar dan mengikuti kaidah tata bahasa yang berpedoman pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saran sebagai acuan kebenaran penulisan atau pengetikan yaitu yang pertama, membaca kembali tulisan atau pengetikan yang dibuat sehingga mengurangi kesalahan. Di sini, teknik membacanya harus perlahan-lahan dan dengan betul-betul memperhatikan setiap kata dalam kalimat maupun paragraf. Yang kedua, pelajari kata yang sering salah dalam pengetikan. Pada beberapa kosakata yang sudah sering didengar, mungkin peluang terjadinya kesalahan pengetikan ataupun penulisan sangatlah rendah. Berbeda halnya jika kamu mau mengetik kata yang baru 1 atau 2 kali didengar, sehingga kamu perlu melatih jari-jarimu untuk mengetik kata asing tersebut. Dalam latihanmu, cobalah untuk merangkai kata tersebut menjadi sebuah kalimat supaya kamu makin terbiasa. Yang kedua, pelajari kata yang sering salah dalam pengetikan. Pada beberapa kosakata yang sudah sering didengar, mungkin peluang terjadi kesalahan dalam penulisan maupun pengetikan sangatlah rendah. Berbeda halnya jika kamu mau mengetik kata yang baru 1 atau 2 kali didengar, sehingga kamu perlu melatih jari-jarimu untuk mengetik kata asing tersebut. Dalam latihanmu, cobalah untuk merangkai kata tersebut menjadi sebuah kalimat supaya terbiasa. Yang ketiga, mematikan kamus otomatis. Dalam hal ini, tidak semua yang dikoreksi oleh kamus otomatis sesuai dengan kata yang hendak ditulis. Sebenarnya, hal ini punya banyak kegunaan, namun demi menghindari kesalahan, pengetikan sebaiknya tidak perlu dinyalakan. Pada poin yang keempat, membahas mengenai kaidah bentuk dan diksi. Carilah dan tulislah paling kurang 10 kata yang salah, kemudian ubahlah menjadi benar yang disertai dengan alasannya. Setelahnya, Anda memberikan penjelasan secara lengkap tentang 3 kaidah bentuk dan diksi. Kata yang pertama yaitu jagat. Yang benar adalah dalam KBBI hanya terdapat kata jagat yang akhir katanya yaitu huruf T, sedangkan huruf D salah. Yang kedua, hipotesa. Dalam bentuk baku yang tepat adalah hipotesis. Kemudian yang ketiga, atlet. Bentuk baku yang benar adalah atlet menggunakan ET. Kemudian yang keempat yaitu realita. Realita, penulisan baku yang tepat dalam KBBI adalah realitas. Kemudian yang kelima yaitu respon. Respon, bentuk baku yang benar untuk kata yang artinya tanggapan ini adalah respons, yang akhirnya menggunakan huruf S. Kemudian yang keenam, terima kasih. Terima kasih ini dalam KBBI yang benar adalah terima kasih yang menggunakan spasi atau pemisah setiap kata. Yang ketujuh ada kata hoaks. Hoaks yang benar dalam KBBI atau yang secara baku yaitu menggunakan huruf K dan S, tidak menggunakan huruf X di akhir katanya, sehingga yang betul adalah hoaks, menggunakan huruf K dan S. Yang kedelapan yaitu apotik. Yang betul menurut KBBI adalah apotek, menggunakan huruf E. Terus yang kesembilan yaitu zaman.
Zaman yang benar menurut KBBI ialah zaman menggunakan huruf Z. Yang menggunakan huruf J adalah salah. Yang ke-10 yaitu kata Sumatera. Sumatera yang betul, yang baku ialah Sumatera tanpa menggunakan huruf E. Selanjutnya, 3 bentuk kaidah dan diksi. Yang pertama, kebenaran. Kebenaran merupakan kata yang benar. Kata yang benar adalah kata yang mengikuti kaidah tata bahasa yang berpedoman pada KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contohnya, yang pertama, Bu Tanti sudah mengetahui tentang berita itu. Yang kedua, Bu Tanti sudah tahu tentang berita itu. Dari kedua contoh ini, pasti bingung manakah kata yang tidak benar. Pada pemilihan kata tentang, kata mengetahui tergolong verba transitif yang dapat diikuti secara langsung oleh objek. Jadi, kata tentang sebagai preposisi tidak perlu dipakai. Sementara itu, verba intransitif, tahu, tidak dapat diikuti oleh pelengkap secara langsung, karena itu wajib diikuti preposisi tentang. Sehingga kata yang benar ialah Bu Tanti sudah mengetahui berita itu. Pada kalimat ini tidak menggunakan tentang, sedangkan Bu Tanti sudah tahu tentang berita itu. Pada kalimat ini menggunakan kata tentang. Yang kedua ialah ketepatan. Kata yang tepat dikenali berdasarkan distribusi atau kolokasinya dengan kata di kiri dan kanannya. Contohnya, Pak Agung datang dari kota Surabaya. Dari contoh yang dipaparkan, pasti bingung manakah penggunaan preposisi di, ke, dan dari pada kalimat tersebut. Penggunaan preposisi di, ke, dan dari bergantung pada aspek verba yang diterangkannya. Jika verba itu beraspek diam atau berhenti, misalnya tiba, tinggal, dan singgah, tepatnya digunakan preposisi di. Jika beraspek gerak atau bergerak, menuju ke suatu tempat, misalnya pergi, berangkat, dan maju, tepatnya digunakan preposisi ke. Dan jika beraspek gerak atau bergerak, menyatakan asal kedatangan, misalnya datang, keluar, pulang, dan jatuh, tepatnya digunakan preposisi dari. Jadi, penggunaan preposisi pada kalimat ini yang tepat adalah preposisi dari. Sehingga kalimat menjadi Pak Agung datang dari kota Surabaya. Yang ketiga, kelaziman. Kata lazim adalah kata yang penggunaannya sudah diterima oleh umum. Misalnya penggunaan kata bersinonim. Contohnya penggunaan kata sekarang dan kini. Pada kedua kalimat yang pertama, yaitu kita berangkat sekarang atau besok, kemudian kita berangkat kini atau besok. Dari kedua kalimat di atas, kata kini salah karena kata kini tidak digunakan berdiri sendiri, juga tidak digunakan sebagai atribut untuk menerangkan nomina dan verba pada kalimat. Pada poin yang kelima, menjelaskan tentang kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Carilah dan tulislah paling kurang 5 kalimat yang tidak efektif, kemudian ubahlah menjadi efektif yang disertai dengan penjelasannya. Kalimat tidak efektif yang pertama yaitu, karena ia tidak punya uang, dia tidak datang ke tempat itu. Pada kalimat ini, ketidakefektifan terjadi karena pada kalimat ini menyebutkan subjek 2 kali yaitu pada kata uang dan dia dalam satu kalimat, sehingga dapat menjadikan salah dalam menafsirkannya. Sehingga kalimat yang efektif yang betul ialah karena tidak punya uang, dia tidak datang ke tempat itu. Kemudian contoh yang kedua yaitu Lydia tidak seorang pragawati tetapi seorang pramugari. Kalimat ini tidak tersusun secara gramatikal sehingga mengakibatkan ketidakefektifan dalam kalimat tersebut. Sehingga yang betul adalah Lydia bukan seorang pragawati, melainkan seorang pramugari. Yang ketiga, Bapak Agung meninggal karena tergilas mobil. Ketidakefektifan pada kalimat ini disebabkan oleh ketidaktepatan dalam pemilihan kata, yaitu kata tergilas yang sebaiknya menggunakan kata tertabrak. Hingga kalimat efektifnya yaitu Bapak Budiono meninggal karena tertabrak mobil. Yang keempat, banyak orang-orang yang demo akibat pemadaman listrik bergilir.
Kalimat ini tidak efektif karena menjamakan kata-kata yang berbentuk jamak, yaitu pada kata orang-orang. Sehingga kalimat efektifnya, banyak orang yang demo akibat pemadaman listrik bergilir. Yang kelima, di dalam keputusan itu merupakan kebijaksanaan yang dapat membantu keselamatan umum. Kalimat ini tidak memiliki kesatuan karena tidak didukung subjek. Unsur dalam keputusan itu bukanlah subjek melainkan keterangan. Ciri bahwa unsur itu merupakan keterangan ditandai oleh keberadaan frasa atau frase depan di dalam. Sehingga kalimat yang efektif yaitu keputusan itu merupakan kebijaksanaan yang dapat membantu keselamatan umum. Sekian video dari saya. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Semoga bermanfaat.